Dan bergantung pada pemikiran-pemikiran manusia yang notabene sudah bengkok semua, udah jatuh. Belum lagi nanti dibisik sama setan, lewat pengalaman, lewat orang lain, opini dunia. Apa kata dunia, apa kata orang, waduh itu menyesatkan. Jangan mencoba mengenal siapa dirimu di luar Dia yang membentukmu dan yang menebusmu. Dia yang menciptakanmu. Tidak ada berkat di luar hadirat Allah. Kenalmu secara pribadi. Makasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada sebuah pertanyaan. Ia adalah pertanyaan kedua nomor paling besar di hidup manusia. Pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah siapakah Tuhan? Dan kita mengenal Dia sebagai Yesus Kristus, Raja kita. Pertanyaan penting nomor dua, kita harus temukan dalam hidup ini, yaitu siapakah kita? Saya kasih judul siapakah aku sebenarnya. Hari ini kita akan belajar firman ini, Efesus 1 ayat 3-14. Kita langsung buka. Ambil catatan, kita akan belajar. Ini bukan pengetahuan, ini pengenalan. Sebelum saya bacakan, sekali lagi saya tambahkan. Manusia itu dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Artinya bukan hanya fitur-fitur atau kita bisa berpikir, punya emosi, bukan hanya itu saja. Berarti kita diciptakan tidak bisa terpisah dari Sang Pencipta. Dicipta dalam gambar dan rupanya, berarti kita butuh Dia. Seumur hidup sampai kita mati, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Kita tidak bisa hidup berpisah dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengerti ya, kita tidak akan bisa mengenal maksud dan tujuan hidup ini di luar Tuhan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya baca dulu ya ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 3 disebut ada dua pribadi Allah Tritunggal, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra. Dan di dalam Kristus Ia mengaruniakan kepada kita semua berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi ya, kita tidak bisa mengenal siapa diri kita kecuali di dalam hadirat Allah. Karena Tuhan yang ciptakan kita. Waktu Tuhan menciptakan kita sih nggak pakai berkeringat. Dia hanya membentuk kita dari debu dan tanah, manusia pertama Adam, lalu Tuhan beri Hawa. Tapi Tuhan memang berpeluh darah untuk menebus kita kembali setelah kita jatuh dalam dosa dan terpisah dari hadiratnya. Untuk membeli kita kembali, Yesus harus mati. Nggak bisa main ambil, dosa tetap harus ada upahnya. Yesus yang menanggung ganjarannya. Dia menjadi dosa karena kita, sekalipun Dia tidak berbuat dosa, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Jadi kita itu nggak bisa lepas dari Tuhan. Kalau kita itu mau mengenal siapa diri kita, tujuan hidup kita, rancangan Bapa, mau nggak mau, kita harus membuat pilihan yang jeli, yaitu mendekat bukan menjauh dari Tuhan. Selalu mendekat kepada Tuhan. Karena waktu kita dekat sama Tuhan, kita jadi ngerti kehidupan. Karena Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani itu di dalam sorga. Itu bicara di hadirat Allah. Karena kita belum hidup di sorga kan, kita masih hidup di bumi. Tapi waktu kita itu masuk ke hadiratnya, ingat tuh Yesus waktu mati, itu tirai robek dari atas ke bawah. Berarti hadirat Allah keluar. Dengan kata lain, kita sekarang bisa masuk ke hadirat Tuhan di dunia. Bahkan ketika kita dalam persekutuan saudara seiman, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Yesus bilang gini sama murid-muridnya, aku ada di situ. Yesus menubuatkan saat ketika Dia sudah naik ke sorga, Roh Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Apapun yang mereka minta, akan didengar sama Bapa, akan dikabulkan. Jadi, yang disebut dengan berkat rohani dalam sorga itu hadirat Allah.
Makanya jangan kita itu skip ke gereja, atau kita ke CG, ya. Dan juga pada waktu kita saat teduh bersama seperti ini, kesempatan-kesempatan untuk masuk hadirat Tuhan secara pribadi, waktu kita saat teduh sendiri, atau bersama saat kita saat teduh bersama seperti ini, adalah waktu-waktu yang sangat berharga, dan begitu langkanya di Perjanjian Lama, banyak nabi-nabi dan raja-raja menginginkan berkat yang kita terima hari ini. Mereka nggak bisa. Dan mereka, umat Tuhan, orang Israel, hanya bisa masuk itu setahun sekali ke bait suci, itu pun yang masuk ke hadirat hanyalah si imam besar. Waktu kita masuk ke hadirat Tuhan itu, kita akan semakin kenal Tuhan. Nah, orang yang semakin kenal Tuhan, semakin mengenal penciptanya, akan semakin mengenal dirinya. Celaka kalau kita mencoba mencari tahu jati diri kita di luar hadirat Allah. Nanti yang enggak-enggak, yang bukan-bukan. Jangan-jangan nanti kita merasa, ada orang yang merasa dia diciptakan memang begitu dari lahir, homoseksual. Karena dia menemukan jati dirinya di luar Tuhan. Dan bergantung pada pemikiran-pemikiran manusia yang notabene sudah bengkok semua, udah jatuh. Belum lagi nanti dibisik sama setan, lewat pengalaman, lewat orang lain, opini dunia. Apa kata dunia, apa kata orang, waduh itu menyesatkan. Jangan mencoba mengenal siapa dirimu, di luar Dia yang membentukmu dan yang menebusmu. Dia yang menciptakanmu. Tidak ada berkat di luar hadirat Allah. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Memang darah Yesus yang menguduskan kita ya. Kita kudus suci bukan karena perbuatan kita, karena ketaatan Yesus bukan ketaatan kita. Tapi setelah Yesus menyelamatkan kita, like father, like son kan, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau kita itu dikasih biji semangka, ditanam di tanah, keluarnya pasti buah semangka. Kalau kita terima Yesus yang ditanam Yesus, keluarnya pasti kudus. Meskipun kita masih belajar di kesalahan, yang namanya sanctification atau pengudusan itu masih terus merupakan sebuah proses di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kita tidak boleh sengaja untuk menjauhi Tuhan. Kita nggak sengaja dah, sekali-kali masih jatuh, masih berbuat dosa, masih salah, masih belajar dari kesalahan, dan masih bangkit dari kegagalan. Jangan mencobai Tuhan. Ini arah hidup yang benar, yaitu taat pada firman. Meskipun kita mencoba, kadang-kadang kita masih gagal, apalagi orang yang sudah melepaskan itu. Wah, itu nggak ada remnya itu. Benar-benar jatuh ke tangan setan. Ayat 4 mengajari kepada kita, siapakah kita sebenarnya, siapa aku sebenarnya itu nggak bisa enggak. Kita harus belajar hidup kudus. Waktu kita belajar taat sama firman, kita akan semakin mengenal rencananya atas hidup kita. Sebab Tuhan tidak memberkati ketidaktaatan. Dia mengampuni ketidaktaatan kita saat kita bertobat. Kalau kita menyesal, membawa pengakuan. Tapi yang Tuhan berkati itu ketaatan. Di dalam ketaatan ada berkat. Di dalam ketaatan ada roh wahyu dan hikmat. Di dalam ketaatan ada pengenalan akan Tuhan. Semakin kita taat, semakin kita kenal Dia. Semakin kita mentaati firman-Nya, semakin kita kenal diri kita. Pokoknya ya, apapun yang menjadi perasaanmu hari ini, mungkin kita gelisah, gundah gulana, galau, nggak keruan. Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, jangan bergantung pada perasaan. Karena perasaanmu lagi tidak keruan, pasti inginnya menjauh dari Tuhan. Kalau kita dikasih pilihan membenci atau mengampuni, pilih mengampuni dan mengasihi. Kalau kita dipilih untuk memberi atau kita dipilih untuk menahan kebaikan, pilih memberi. Kalau kita diberikan pilihan seperti Yusuf di hadapan waktu dijebak oleh istrinya Potifar untuk lari dari pencobaan atau kompromilah nggak apa-apa kali ini aja. Selalu lari. Jangan percaya emosi perasaan. Karena ketika kau ikuti itu, maka jiwamu tersesat. Semakin kita tidak tahu untuk apa kita hidup, dan semakin kita bingung dengan diri sendiri, semakin kita rusak jati diri. Gambar diri kita itu kan dirusak. Tahu nggak, dicipta dalam gambaran rupa Allah itu artinya bukan hanya kita dapat fitur-fitur Tuhan. Bukan berarti Tuhan mirip kita, bukan kita yang harus mirip Tuhan. Tapi bukan hanya artinya kita itu bergantung dengan Tuhan saja. Maksudnya dicipta dalam gambaran rupa Allah itu artinya kita tidak bisa menemukan jati diri kita kalau kita nggak bersekutu dengan Dia. Dan manusia itu tukang pikun.
Dulu pernah ingat, lalu sekarang murtad, lalu sekarang sudah salah jalan, lalu dia tiba-tiba seolah-olah tidak pernah sama sekali melayani Tuhan. Pernahkah Anda lihat orang yang dahulu sungguh-sungguh, sekarang bisa tidak ada sisa-sisanya? Manusia itu tukang lupa. Jangan kira, oh aku pernah tahu. Tapi bangun terus hubungan dengan Kristus. Detik di mana kau tinggalkan Kristus, gambar dan rupa Allah itu akan dirusak oleh setan lagi. Tahukah yang dimaksud dicipta dalam gambar dan rupa Allah itu berarti setan, target utama di hidupmu itu bukan mengambil hartamu atau memberimu sakit penyakit, bahkan bukan membunuhmu. Inten atau maksud setan yang paling terselubung adalah merusak gambar dan rupa Allah di dalam dirimu. Dosa pornografi contohnya. Memang sih semua dosa itu melukai hubunganmu dengan Tuhan. Termasuk dosa seksual. Tapi sadarkah Anda, dampak terbesarnya itu adalah dirimu? Dan itu membuat kita membuat seseorang yang kecanduan atau dibelenggu dengan dosa ini menjadi rusak gambar dirinya. Dia jadi nggak percaya diri, nggak percaya lagi dengan kata-katanya. Lain kali aku tidak lagi, itu sudah nggak percaya dia. Dia bisa mengutarakan, tetapi dalam hatinya sendiri nggak yakin. Gambar dan dirinya jadi kabur, gambar dirinya. Tahukah dosa itu melukai memang, merusak hubungan kita dengan Allah, tapi tahukah yang setan rusak ketika kita berdosa itu adalah gambar dan rupa Allah di dalam diri kita? Termasuk dan apalagi dosa seksual, karena itu dosa terhadap tubuhmu, kata Paulus. Dosa lain dilakukan manusia di luar tubuhnya, tapi dosa yang satu ini, dia orang itu berdosa pada tubuhnya sendiri. Bukan berarti ini dosa yang paling wahid, nomor satu, malah Tuhan paling benci itu dosa kemunafikan. Dia tegur itu orang Farisi ahli Taurat. Tetapi satu dosa misalnya, saya kasih contoh tadi, dosa seksual ini, dia merusak perjinan, merusak rumah tangga. Anak muda, percabulan, masturbasi, pornografi itu merusak gambar dirimu. Sehingga Anda akan jadi orang yang aras-arasan. Tidak termotivasi. Nggak ada orang yang melakukan itu lalu semangat hidup. Atau menggapai cita-cita. Atau ingin pelayanan, ingin dipakai Tuhan. Nggak ada. Rusak dari dalam dia. Kamir dari dalam. Jadi nggak bisa nggak. Kalau kita mau mengenal rencana Bapa yang indah, rancangan yang ajaib atas hidup kita, kita mesti berusaha untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berusaha di sini bukan usaha manusia, libatkan Roh Allah. Tetapi kata usaha ini ada proaktif dari dirimu. Dan ada satu langkah proaktif dari diri kita untuk aku mau hidup taat pada firman. Itu jadi komitmenku dan aku berusaha untuk konsisten di situ. Kalau aku jatuh, Tuhan tolong aku akan bangkit kembali. Aku tidak akan tergeletak sebab Engkau menopang tanganku. Hidup dalam kekudusan membuka wawasan kita, membuat kita jadi kenal siapa diri kita. Dan orang yang hidup dalam kekudusan bisa lihat masa depannya penuh pengharapan. Seperti ada sesuatu disingkapkan. Selain itu apalagi? Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hidup dalam kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, kita tidak menjauhi persekutuan saudara seiman, seperti yang dibiasakan orang menjauhi pertemuan-pertemuan. Justru menjelang akhir zaman, kita harus saling mengingatkan, saling mendorong dalam kasih. Hidup dalam kasih itu bukan hanya hidup dalam aktivitas pelayanan. Nggak ada orang bisa hidup dalam kasih itu dengan cara hidup sendiri. Isolasi, social distancing. Antisosial, nggak bisa. Karena kasih itu tidak bisa tidak melibatkan orang lain. Karena perintah Tuhan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Waktu kita berinteraksi dengan orang lain, akhirnya kita sendiri didewasakan. Akhirnya kita lebih mengenal diri kita seperti dirinya sendiri. Aku mengasihimu seperti diriku sendiri. Kita bisa menemukan jati diri kita pada orang lain saat kita mengasihi orang itu. Kalau mengasihi orang yang mudah dikasih, semua orang bisa. Tapi ketika kita digosok, ketika digesek, ketika kita mulai dibentuk, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, bukannya give up, bukannya menyerah, bukannya quit, malah justru kita ketika merasa sakit dan disakiti, kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit untuk dicintai, di situ kita menemukan jati diri kita. Aku sudah berubah, aku dulu pembenci, aku seorang hater, sekarang aku menjadi pengasih, pengampun.
Oh Tuhan, terima kasih. Wajah-Mu mulai keluar dalam hidupku. Saya minta berkat kelemah lembutan. Itu kan salah satu buah kan, kelemah lembutan. Dikasih orang yang kasar dan kasari saya. Saya nggak minta sih. Tapi itu dijadikan Tuhan. Tuhan tidak utus orang itu, tapi dalam kejadian itu Tuhan memakainya untuk melembutkan aku. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Ketika semua orang lagi mungkin cekcok, gimana kita yang menjadi pembawa damai, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah, Matius 5. Di situ kita jadi mengerti dan bangga. Wow, bukan bangga sama diri sendiri, tapi bangga akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Aku tuh enggak begini. Kita enggak mengaku-ngaku. Orang dekat kita yang bisa melihat, orang ini berubah ya. Dulu dia selalu bagian daripada masalah. Kalau ada orang berantem, dia salah satu pasti yang berantem. Tapi sekarang dia bagian dari solusi. Orang lain pun bisa melihat dan memperoleh berkat. Siapa tahu ada pula orang-orang di dekat Anda yang bertobat gara-gara melihat teladan Anda. Dan perubahan itu, perubahan nyata, ditentukan menjadi anak-anaknya. Hidup dalam kasih. Harus belajar mengasihi. Kalau kita hidup menjauhi, sudah trauma, bye-bye gereja. Udah, aku nggak gini-ginian lagi, nggak mau pelayanan. Salah arah. Anda akan semakin tersesat. Kalau begitu, Anda semakin tidak ingat. Tidak ingat dari mana Anda diselamatkan. Dari apa Anda diselamatkan. Dan itu seperti Anda tidak mengingat perbuatan Tuhan sebelumnya. Dan kalau kita melakukan itu, lama-lama nanti suatu hari nggak langsung kali, bulan atau tahun, Anda mulai akan lupa apa yang Tuhan ajarkan. Kita nggak akan semakin mengenal diri kita. Kita akan semakin kebingungan. Cepat lambat. We will be confused. Nggak bisa kita hidup dalam terang kalau nggak hidup dalam kasih. Karena orang yang hidup dalam kasih, hidup dalam terang. Orang yang hidup tidak dalam kasih, dia hidup di dalam kegelapan. Atau minimal sekarang, keremangan. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Coba Anda lihat ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita yang dikasihinya. Ada kata terpujilah kasih karunia-Nya. Ya. Paulus di sini suka memuji. Dia tulis pada Efesus supaya terpujilah, blessed be the Lord. Hidup dalam pujian. Ingat, dosa apa yang membuat bangsa Israel binasa di padang gurun? 40 tahun hanya 2 insan yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Menggerutu, mengomel, mengeluh. Nggak bisa. Kalau kita nggak akan bisa semakin kenal diri kita sendiri lewat omelan hati kita, lewat keluh kesah, lewat negativitas, lewat kepahitan, lewat kekecewaan. Jangankan mengenal dirimu, justru nanti kita bisa mengkamirkan orang lain. Karena akar kepahitan itu mencerai-beraikan dan dia membuat rusuh atau biasanya menjadi biang kerusuhan, kata firman. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya, belajarlah untuk hidup di dalam pujian. Pujian di sini bukan lagu nyanyi, semua orang bisa. Kalau kita hanya mau nyanyi, setel aja aplikasi, di HP kita juga bisa. Kalau mau orang beneran, bisa aja hire siapa. Orang-orang yang ngamen di jalan juga, kita nggak tahu kondisi hatinya, mereka bisa nyanyi karena demi supaya mendapatkan imbalan. Mungkin seorang yang memang profesional di sana bisa aja nyanyi dengan merdu, tapi ini bukan soal aktivitas nyanyinya. Ini soal spiritnya memuji. Spiritnya memuji apa? Spirit memuji itu selalu sweet. Orang itu manis spiritnya. Pelihara manis spiritnya. Bukan berarti orang nggak pernah trauma, nggak pernah disalahguna, enggak. Hari ini kita dalam pelayanan, saya juga udah puluhan tahun dalam pelayanan, saya ngerti watak orang. Tapi saya berusaha terus menjaga. Tiap pagi, tiap malam, saya selalu ganti oli. Saya mau spirit saya itu sweet. Itu loh, supaya terpujilah kasih karunia-Nya, sweet spirit. Hiduplah dalam pujian. Bukan keluhan. Kau akan semakin mengenal panggilanmu.
Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita ditebus pengampunan dosa itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Love as you've been loved, forgive as you've been forgive, give as you've been given. Kasih sebagaimana engkau dikasih, ampuni sebagaimana engkau diampuni, beri sebagaimana engkau telah diberikan. Apa sih yang kita bisa berikan pada Tuhan kalau Tuhan sudah, yang Tuhan belum berikan kepada kita? Nggak ada. Setiap ucapan syukur karena Tuhan sudah berbuat baik dulu. Hanya kita nggak mau ingat aja, kita tebang pilih aja, kita nggak mau sungguh-sungguh jujur aja sebenarnya Tuhan baik. Yang kita terus liatin, fokusin, pandangin itu yang kurang-kurangnya aja. Yaitu kan kembali ke attitude atau sikap hati yang salah. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya. Jadi kalau kita itu hidup dalam semua tadi yang saya sebutkan tadi, dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan, dalam kasih, dalam pujian, lama-lama ya, itu tadi kan fondasi ya, lama-lama ya, bangunannya pun jadi. Kok bisa ayat 8? Justru dilimpahkan ke kita nanti. Hidup kita kan berlimpah dengan hikmat dan pengertian. Aneh, orang yang menjaga semua fondasi iman tadi yang saya sebutkan, dia bukan hanya jadi mengenal dirinya sendiri, dia jadi mahir dalam membangun hidupnya. Segala macam hikmat ditambah dan pengertian. Ujung dari pertanyaan siapakah aku sebenarnya bukan hanya kenal dirimu, tapi membangun hidupmu. Hidupmu itu akan dilimpahi Tuhan dengan berbagai hikmat dan berbagai pengertian. Luar biasa. Di situ Anda mulai melihat, ini orang bukan hanya berhasil mengenal jati dirinya, dia benar-benar memperoleh identitasnya dari Tuhan. Tapi lihat, bukan hanya dia memperoleh identitasnya, dia benar-benar berhasil di bidangnya. Nampak jelas hikmatnya, berkat Allah pengertiannya. Ini orang menjadi orang yang cakap dalam pekerjaannya, berdiri di hadapan raja. Anehnya orang yang belum mengenal dirinya sendiri, nggak mau duduk diam di hadirat Tuhan, lari kanan kiri, dan mulai kepoin dan mulai urusi urusan orang lain, alias dalam bahasa Inggrisnya menjadi seorang busybody, nggak ketemu jati dirinya, malah membuat ricuh, sehingga orang lain juga dihalangi. Orang seperti ini, lihat ya hidupnya nanti ya, besar pasak dari tiang. Nanti akan besar kata-katanya, lebih kecil buahnya. Bukti nyata bahwa hidupnya dibangun dengan benar itu tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Tapi orang yang bisa menemukan jati dirinya, identitasnya di tempat yang tepat, Tuhan itu tidak akan bungkam. Tuhan akan menunjukkan bahwa orang itu karena Anda akan mulai lihat bangunannya, segala hikmat, segala pengertian itu akan ditambahkan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Saya suka kata rencana kerelaan. Di situ saya diajari bahwa Tuhan itu dengan senang hati membangunmu. Rencananya itu terjadi, nggak perlu Tuhan dipaksa-paksa, nggak perlu. Tuhan tuh rela menjadikanmu. Ya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik di sorga maupun yang di bumi. Saya jadi ingat doa Bapa kami, di bumi seperti di sorga. Tuhan tuh rindu membangun hidupmu. Tuhan rindu membuatmu berhasil, tapi dengan versinya Tuhan, bukan dengan versinya dunia. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Coba katakan di dalam Kristus. Nomor 1 tulis dulu ya, supaya kita ngerti ya. Number 1, identitasmu yang terutama ialah di dalam Kristus. Jangan coba temukan jati dirimu di luar Kristus. Nggak ketemu. Nggak baik. Justru nanti tersesat. Justru ngawur nanti. Justru salah paham tertinggi itu adalah akhirnya kita salah ngerti diri sendiri. Karena kita tidak mengenal apa kata Tuhan. Aku adalah aku, sesuai dengan firman-Nya. Saya telah belajar dalam hidup saya, kata di dalam Kristus saya terapkan. Suatu hari Tuhan pernah berkata begini sama saya tanamkan sebagai kata-kata hikmat karena ini Alkitabiah. Tuhan berkata kepada saya suatu hari dulu, waktu saya baru-baru bertobat, waktu saya baru-baru menjadi baru-baru memulai panggilan Tuhan dalam kehidupan saya.
Kamu bukan kamu lagi. Kamu adalah apa kata Tuhan tentang dirimu. Kamu adalah apa yang Tuhan sesuai dengan tugas yang kamu emban dari Tuhan. Kamu adalah kemana Tuhan suruh kamu pergi. Tuhan tuh bilang taruh dalam hati saya. Saya sudah tidak punya lagi identitas. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Kalau Tuhan suruh saya lakukan ini, ya itulah tugasku. Kalau Tuhan panggil aku begini, ya inilah aku. Kalau Tuhan suruh aku pergi dari sini ke sana, disitulah tempatku. Aku tidak lagi sesuai dengan apa menurut saya sendiri. Aku adalah sesuai dengan firman-Mu. Kata di dalam Kristus itu dalam. Di sini mengandung kematian kita terhadap diri sendiri. Mulai hari ini, who I am, siapa aku, siapa Anda, apa aku, apa dirimu, semua tergantung firman-Nya. Saya berkata, saya nggak kuat Tuhan ngasih orang ini, tapi kalau firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, itu yang aku percayai, bukan perasaanku. Kalau Tuhan berkata, aku harus mengasihi seseorang, Tuhan selalu benar. Perasaan saya yang salah. Sedangkan perasaan saya berkata, nggak bisa. Saya lebih percaya Tuhan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan kasih saya power untuk melakukannya. Jadi saya tidak lagi tawar-menawar, tidak lagi membantah. Kalau Tuhan yang ngomong, Dia benar. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman itu yang saya tiadakan. Bukan firman itu yang saya negosiasi, tetapi saya belajar untuk mati. Di dalam Kristus itu artinya Yesus memerintah. Kami mendapat bagian yang dijanjikan. Untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. God has the last say in my life. Tuhan yang punya kata terakhir dalam hidup saya. Kalau Tuhan dalam keputusan kehendak-Nya mau saya demikian, kalau firman Tuhan berkata, kalau Tuhan firman berkata, 7 kali 70 kali saya ampuni orang, secara hemat manusia saya nggak bisa. Nggak mungkin kita punya ketabahan sebanyak itu. Tapi kalau Tuhan berkata, Tuhan yang sediakan peluru. Pengampunan itu dari Tuhan. Tuhan yang akan memberiku kemampuan. Tuhan yang akan membuat saya bisa. Saya belajar kata itu bahwa identitas saya mulai hari ini bukan apa yang saya pikirkan, bukan apa yang saya rasakan. Mulai hari ini, siapa aku? Semua sesuai dengan keputusan-Mu ya Tuhan. Bisakah kita mengatakan itu? Kalau kita bisa mengatakan itu, kita akan melihat nanti rencana kerelaannya terjadi di dalam hidup kita. Wow, Anda akan mulai melihat pekerjaan karya yang benar-benar bukan tangan manusia melakukannya. Saya nggak bisa jelaskan, Anda harus alami sendiri. Tuhan akan masuk dalam hidupmu, kehidupanmu lewat firman yang saya bagikan. Anda mulai akan lihat kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sudah nggak kepingin lagi di ayat 12 untuk kita membuktikan diri dapat pujian dari manusia. Dunia ini sangat cetek, sangat dangkal. Oh, orang pakai ini, orang punya koneksi itu, wah baru mendapatkan. Dunia ini sudah punya definisinya lah. Orang yang hebat seperti apa, orang yang dipandang rendah itu seperti apa. Orang ya kalau sudah hidup di dalam Kristus, sudah dibebaskan dari dalamnya. Dia nggak perlu pembuktian diri lagi, karena kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Pujianku datang dari Tuhan. Karena Injil berkata, saya sudah berharga. Nggak perlu saya buktikan apa-apa. Tuhan sudah terima saya. Mulai hari ini saya hidup sesuai dengan perintah-Nya. Pujianku datang dari tempat maha tinggi. Dunia kan lain. Tergantung apa yang kau pakai. Tergantung pencapaianmu. Saya tidak mau lagi hidup di bawah roh dunia yang lemah. Di bawah hukum Taurat yang tidak membebaskan. Tapi saya mulai hari ini hidup di dalam kasih Yesus. Nomor 2, Anda tulis, Injil berkata, engkau sudah berharga.
Sambil kita jalan, kita nggak cari pujian manusia. Sambil kita jalan, kita belajar untuk puas ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita tahu sesuatu menjadi kehendak Tuhan, sekalipun susah ketika kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus, saya jadi bukan memuji diri sendiri, good job, nggak perlu. Pujianku datang dari Tuhan. Saya lihat Tuhan senang, saya senang. Saya nggak perlu seseorang menepuk saya dan berkata, bagus sekali perbuatanmu, nanti suatu hari di akhirat akan ada suara berkata, well done, baik sekali perbuatanmu. Hiduplah untuk perkara lebih tinggi. Injil berkata engkau sudah berharga kok. Sehingga nanti pelayanan juga bukan menjadi ajang pembuktian atau untuk memancing approval atau memancing pengakuan. Anda punya sesuatu juga bukan untuk show off, tapi untuk Anda pakai dengan rasa syukur kalau itu memang halal kau terima. Apapun yang Anda alami di hidup ini tidak lagi demi manusia untuk dilihat oleh mereka, tapi untuk dilihat oleh Tuhan. Orang yang hidup seperti ini, dalamnya itu ada damai sejahtera. Mungkin nampaknya seolah-olah pertama-tama dia disuruh mati terhadap dirinya sendiri. Tapi ujung-ujungnya dia tua, itu damai yang sorgawi. Kasihan loh, di dunia ini kelihatan banyak orang seperti gimana, tapi di dalamnya itu budak. Mereka diperbudak oleh dirinya sendiri. Tidak lain, tidak bukan, di dalam semuanya itu saling mencari pengakuan. Tapi orang yang di dalam Kristus, di dalamnya itu merdeka. Dalamku ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Katakan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memang kita belum sempurna, tapi sekarang sudah ada jaminannya. Di depan itu sudah dikasih Roh Kudus kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tinggal satu aja assignment atau tugas kita. Fokus ini aja sudah selesai. Dan jangan fokus ini per bulan, per minggu, tapi fokus setiap hari. Kalau mau ikut Yesus itu setiap hari sangkal diri dan pikul salib. Kalau sehari kesusahan itu untuk sehari, kita boleh berencana untuk 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Tapi imanmu itu belajar jalan harian dengan Tuhan. Ini saja tugas kita hanya satu ini sehari demi sehari. Nomor 3, hargailah hidupmu setiap saat dengan Roh Kudus. Saya sama Roh Kudus tidak mau kalau telepon itu istilahnya manusia, tidak long distance atau seperti telepon jarak jauh. Teleponnya lokal. Hargai hidupmu setiap saat dengan Roh Kudus. Udah, ini yang saya pegang. Dia meterai keselamatan saya. Dia diberikan di depan sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya belum sempurna, tapi yang namanya Roh Kudus ini pribadi ini akan menyempurnakan saya. Siapakah aku sebenarnya? Kalau Anda tanya sama saya masih belajar untuk mengenalinya. Saya masih dalam proses untuk bisa semakin kenal rancangan Tuhan atas hidup saya. Saya tidak tahu segala sesuatu, tapi saya punya Roh Kudus. Udah itu aja yang saya pegang. Itu meteraikan. Dan saya mau jaga persekutuan saya dengan Roh Kudus every day. Demikian rupa, saya tidak mau kehilangan dia. Hargai hidupmu setiap saat dengan Roh Kudus. Lama-lama nanti, suatu hari di ujungnya, Yakub si penipu itu, kata Yakub artinya penipu, di ujung hidupnya dengan tongkat itu, karena dia terpelecok kakinya, karena dipukul oleh malaikat, oleh Tuhan, ketika dia bergulat dengan Allah dan Tuhan izinkan menang, tongkat yang sama yang melambangkan kelemahannya, disiplin Allah atas hidupnya, ya, itu nanti menjadi tempat dia menyanggah badannya untuk menyembah terakhir kali sebelum dia mati. Saya beritahu sesuatu ya, kita hanya punya satu pegangan dalam hidup ini. Roh yang membantu kita dalam segala kelemahan. Pegang itu sampai akhir hayatnya. Seperti Yakub, dia akan kenal jati dirinya. Suatu hari di ujung sana, kita akan kenal, kita akan tahu secara sempurna why, kenapa Tuhan izinkan seorang Anda, seorang saya, dilahirkan di atas muka bumi ini. Suatu hari kita akan mengerti rencana Allah secara sempurna. Sekarang fokus ke Roh Kudus. Roh Kudus buat hatimu nggak ser ketika Anda berbuat sesuatu yang salah, cepat bertobat. Roh Kudus menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu yang benar, lakukan. Roh Kudus ajari Anda untuk konsisten cari Tuhan, membangun mesbah doa Anda, taati. Roh Kudus memberikan Anda roh tanggung jawab untuk bisa bekerja dan belajar untuk melaksanakan tugas Anda sehari-hari dengan penuh pertanggungjawaban, penuh integritas, ikuti. Roh Kudus saja, fokus ke situ, nyampe ke ujungnya. Nanti pada akhir hayat kita, kalau Tuhan datang sebelum kita mati, kita akan 100% mengerti. Sementara sekarang, peganglah tangan Roh Kudus setiap hari
ku tak berani jalan sendiri tanpa roh Tuhan. Mari kita sama-sama bawa ke hadapan Tuhan hidup kita. Identitasmu yang terutama ialah dalam Kristus. Dan Injil berkata engkau sudah berharga, tidak usah pembuktian diri. Dan hargai hidupmu setiap saat dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita menerima berkat di dalam Tuhan. Mulai hari ini biarkan kau semakin mengenalnya, roh pengenalan akan Tuhan akan membantumu untuk mengenal jalan hidupmu. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Allah Abraham, Ishak, Yakub itu menyertaimu dari sekarang sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.